Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abdullah di Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadz, amalan apa yang dapat menyelamatkan diri dari azab kubur dan agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah nanti? Silakan Ustadz. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan amal-amal apa saja yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur. Yang pokok, yang pertama kali, yaitu mentauhidkan Allah. Itu yang harus diingat itu. Itu asas. Supaya orang selamat dari azab kubur, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini terus, setiap kita menyebutkan tentang amalan atau keutamaan amalan, yang paling pertama kita sebutkan tauhid. Tauhid dan tauhid. Karena ini semua dakwanya para nabi dan para rasul adalah tauhid. Menegakkan tauhid. Artinya mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Karena orang kalau datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat dia tidak berbuat syirik, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfuratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu juga, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi harus tegakkan tauhid. Tauhid ini penting, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, di antara menyelamatkan dari azab kubur yaitu mati syahid, jihad di jalan Allah. Amal-amal soleh yang paling tinggi puncaknya jihad di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Disebutkan dari hadis Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ketika disebutkan tentang orang yang mati syahid itu ada 6 perkara. Kemudian disebutkan wa yujaru min adzabil qabr, akan dilindungi dari azab kubur. Jadi orang yang mati syahid itu akan dilindungi dari azab kubur. Kemudian di antaranya lagi setelah tauhid, kemudian mati syahid, ya salat. Salat yang 5 waktu yang tinggalkan. Dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan ittiba, dikerjakan dengan khusyuk. Dan yang paling pentingnya tumaknina dia. Tumaknina, karena rukunnya salat tumaknina. Dia kerjakan. Kemudian yang keempat ya. Yang pertama tauhid, yang kedua jihad, yang ketiga salat, yang keempat yaitu ribat. Ribat ini menunggu di pos penjagaan ketika berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah dan dia menunggu di pos penjagaan, ya ribat ini di jalan Allah, dia menunggu di pos penjagaan, dia siap dirinya untuk mati di medan perang. Menunggu di pos penjagaan, dia siap mati. Diletakkan di depan atau di belakang, dia siap untuk mati, untuk membela agama ini. Maka dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa yu'ammanu min fitnil qabr. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, disebutkan bahwa kullu maitin yukhtamu ala amalihi ila al-murabit fi sabilillah fa innahu yunmalu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fitnatil qabr. Setiap mayit ditutup dengan amalnya kecuali orang yang murabit, artinya ribat, menjaga di pos penjagaan di medan jihad untuk membela agama Allah. Maka amalnya akan terus diberkahi sampai hari kiamat dan dijaga dia dari fitnah kubur. Karena berjihad itu pahalanya luar biasa, ganjarannya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya membaca surah Tabarak. Di antara untuk menyelamatkan dari azab kubur yang keberapa tadi? Yang kelima, yaitu membaca surah Tabarak.
Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, surah Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surah Tabarak itu akan mencegah dari azab kubur. Artinya surah Tabarak ini bukan sekedar dibaca aja, dipahami isinya dan diamalkan. Surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Surah Tabarak, surah Al-Mulk itu mencegah dari azab kubur. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqat Al-Sabaniyin, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ketiga dan juga dalam Sahih Jami' Shaghir. Kemudian di antara yang lagi menyelamatkan dari azab kubur sesuai dengan yang tadi hadisnya yang berkaitan dengan azab di syarah akidah, yaitu membersihkan diri dari kencing. Ini perhatikan nih. Kita harus membersihkan diri dari azab kubur. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkan diri kalian dari kencing, karena sungguhnya umumnya azab kubur dengan sebab kencing. Maka kita harus bersihkan diri kencing. Betul-betul bersih kita ketika kita istinja. Dan juga hati-hati tuh kepada kencing, anak-anak antum itu hati-hati, jangan sembarangan. Azab kubur dengan sebab kencing, hati-hati itu. Bersihkan kencing itu, hati-hati. Kemudian juga di antaranya disebutkan sedekah. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh, sedekah. Jadi sedekah itu menyelamatkan seorang dari azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Albani, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan bagi penghuninya panasnya kubur. Dia akan terlindung dari azab kubur. Kalau orang banyak sedekah dan sedekahnya ikhlas karena Allah SWT. Yang kedelapan yaitu membaca Al-Quran secara umum. Al-Quran, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan puasa seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Itu yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kesembilan yaitu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Selalu berlindung dari azab kubur. Maka Nabi doa-doanya selalu mengingatkan sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Itu diantara yang dapat menyelamatkan manusia dari azab kubur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.